semuanya. Baiklah, pada hari ini saya perwakilan dari kelompok 3 tentang materi pemasaran destinasi wisata. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri. Nama saya Rebi Serin, NIM 206147. Apa itu pengertian dari pemasaran destinasi wisata? Pengertiannya adalah untuk memahami apa itu pengertian pemasaran destinasi wisata, pertama yang harus dipahami adalah apa yang dimaksud dengan pemasaran secara umum. Pemasaran pada intinya adalah suatu ilmu mengenai bagaimana orang atau institusi memasarkan segala penawarannya kepada konsumen. Penawaran di sini adalah segala hal yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen seperti barang, jasa, ide, orang, tempat, dan lain-lain termasuk destinasi pariwisata. Pengertian pemasaran destinasi wisata adalah aktivitas destinasi wisata dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan dan dengan memberikan keuntungan serta tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Selanjutnya, materi tujuan akan dilanjutkan kepada Saudari Aini. Kepada Saudari Aini dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemasaran pariwisata yang tadi sudah dijelaskan oleh Sherin. Jadi saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Tujuan 1. Meningkatkan citra dari suatu daerah dengan harapan dapat mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Selanjutnya, meningkatkan jumlah dan kualitas dari fasilitas dan infrastruktur di daerah tersebut yang tidak hanya berguna bagi keleluasaan para wisatawan, namun juga berguna bagi masyarakat lokal di mana destinasi tersebut berada. Memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat lokal terhadap daerahnya, karena banyak wisatawan yang ingin datang dan melihat daerahnya tersebut. Memberikan sebuah pemikiran baru dan pemasukan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas di lingkungan lokal di suatu destinasi. Mencoba untuk membuat destinasi agar dapat lebih diterima oleh wisatawan dengan membaca ekspektasi dari wisatawan dan juga melihat pada kebijakan dari pemerintahan. Nama saya Grestalia Meliala, NIM 26139, akan menjelaskan strategi pemasaran pariwisata. Konsep yang pertama ada konsep produksi. Pada konsep produksi ini mengusung pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang bisa didapatkan dengan mudah, serta memilih harga yang murah. Orientasi dari konsep ini adalah pencapaian efisiensi produk dan distribusi yang semakin luas. Yang kedua ada konsep produk. Hampir sama dengan konsep produksi, konsep ini lebih ditekankan bahwa konsumen lebih memilih produk yang menawarkan mutu, ciri terbaik, dan performansi. Konsumen dianggap menyukai sebuah produk jika penampilannya baik dan berkualitas. Yang ketiga ada konsep penjualan. Seperti nama konsep ini, konsep penjualan mengedepankan tentang pendapat bahwa konsumen akan diam saja. Jika tidak ada upaya promosi, dengan kata lain, konsumen tidak boleh dibiarkan sendiri begitu saja. Titik utama berada di tangan produsen, di mana harus mengupayakan promosi penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudari Blandina. Yang keempat ialah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berbunyi kunci dari tercapainya tujuan pemasaran terdiri dari bagaimana menentukan keinginan pasar. Selain itu, harus dapat memberikan kepuasan secara efektif dan efisien kepada konsumen. Lalu, konsep pemasaran sosial. Konsep ini mengungkapkan tentang penentuan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memberikan kepuasan yang diharapkan lebih efektif dibandingkan pesaing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen. Lalu yang terakhir adalah konsep pemasaran global. Konsep ini memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu tentang pemahaman faktor lingkungan yang dapat berpengaruh dalam proses pemasaran. Tujuan dari konsep ini adalah untuk bisa memenuhi keinginan semua pihak. Aplikasi konsep pemasaran dalam pariwisata adalah dengan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh objek wisata tersebut. Hal ini berlaku baik untuk wilayah yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang. Semua objek wisata pada dasarnya layak untuk dijual, namun perlu adanya langkah dan konsep yang andal agar tepat sasaran. Pola karakter objek wisata yang berbeda-beda menjadi sebuah model dasar pemasaran pariwisata tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vista Maharani. Baiklah, saya di sini Vista Maharani tentang latar belakang pemasaran pariwisata. Sebuah kegiatan pemasaran pariwisata dilakukan bukan secara asal-asalan. Ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga ada alasan kenapa sebuah pemasaran pariwisata harus dilakukan. Sebuah pemasaran akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sebuah tempat wisata. Banyaknya destinasi wisata tentu menjadi pesaing yang kuat dalam mempromosikan tempat wisata. Pengolahan harus memiliki strategi dan konsep pemasaran yang efektif agar berbeda dengan destinasi wisata lainnya. Alasan yang melatar belakangi adanya pemasaran pariwisata antara lain memudahkan pengenalan wisata. Sebelum melakukan pemasaran, perlu dilakukan riset pemasaran yang bertujuan untuk mengetahui respon pasar. Langkah ini sebagai pengendalian resiko ketika tempat wisata sudah dibuka. Pemasaran akan memberikan informasi kepada publik agar berkunjung ke tempat wisata. Meningkatkan penjualan. Adanya kebutuhan untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja. Maka sangat diperlukan sebuah kegiatan pemasaran. Adanya proses pemasaran dapat mengoptimalkan dan membantu menemukan metode alternatif untuk meningkatkan kunjungan. Perlunya penyusunan strategi pasar. Memasarkan suatu objek baru atau mempertahankan objek yang sudah ada. Membutuhkan strategi yang tepat. Bukan hanya dengan pengolahan tempat, namun juga pemasaran efektif agar publik semakin tahu dengan tempat wisata tersebut. Branding. Tempat wisata tanpa branding mungkin akan lambat. Adanya memposisikan brand agar populer. Loyalitas publik juga bisa dipertahankan pada brand tersebut. Selanjutnya akan dibahas kepada Rosi. Saudara Rosi, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Yosirnita Ginting dengan NIM 20154. Di sini saya akan menjelaskan contoh para pemasaran destinasi. Melakukan kerjasama dengan negara luar guna menjangkau wisatawan asing. Menjangkau wisatawan negara memang bukanlah satu hal yang mudah bagi beberapa bidang bisnis. Tetapi ada beberapa cara yang efektif digunakan yang membuat bisnis pariwisata saat ini dapat menjangkau wisatawan asing di luar negeri. Salah satu yang dapat Anda lakukan adalah bekerja sama dengan negara lain melalui platform media Baidu. Baidu merupakan search engine terpopuler yang penggunanya paling banyak untuk mempromosikan dan mengembangkan destinasi wisata Indonesia. Hal ini dapat menjadi peluang untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia guna menjangkau wisatawan. Peluang untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia guna menjangkau wisatawan asing. Promosi pariwisata saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memperkenalkan destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi Anda untuk dapat melakukan bersama dengan Baidu dengan menempatkan dan memasang iklan wisata Indonesia di media Baidu. Yang poin pertama itu ada promosi melalui website. Setelah situs web resmi pariwisata di Indonesia, website produk pariwisata yang menarik antara lain berisi peristiwa, jadwal kalender, waktu yang tepat, dan lokasi atau wisata. Selain itu, jangan lupa untuk mencantumkan alamat, email, nomor telepon Anda di website tersebut, website resmi.
otoritas pemerintah, tetapi murni mengandung informasi baru tentang produk pariwisata yang informatif, menarik, dan dilengkapi dengan foto yang berkualitas tinggi. Lalu poin kedua, melakukan promosi melalui media sosial. Selain melakukan promosi melalui website pariwisata Indonesia, lakukan juga promosi melalui media sosial seperti halnya Facebook, Twitter, Instagram, sampai YouTube. Hal ini dirasa cukup efektif mengingat saat ini kebanyakan masyarakat aktif di media sosial. Ini merupakan cara yang tepat bagi Anda dalam memasarkan pariwisata Indonesia kepada para wisatawan asing melalui media sosial. Dengan cara ini, Anda dapat menjangkau wisatawan asing untuk datang berkunjung ke Indonesia. Oke, baik. Materi saya sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Lady Sherry. Baiklah, terima kasih Saudari Cio. Baiklah, kesimpulan dari materi kami hari ini diharapkan kepada calon pengusaha destinasi wisata agar mengetahui bagaimana prospek dari suatu wisata yang akan dibangun. Dengan begitu, wisata yang akan dibangun tidak akan mengalami gulung tikar ataupun bangkrut. Baiklah, saya sebagai moderator di sini, atas nama Rebi Sherin, NIM 0147, saya meminta maaf jika banyak kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya.